Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Jialah atau Pengupahan. Saya Cutirna Arkian selaku moderator dan juga pemateri, dan teman saya bernama Saya Khadim Al-Asy Syarifain. Pengertian Jialah. Jialah merupakan akad atas suatu manfaat yang diyakini bisa dicapai. Hal tersebut seperti seseorang menjanjikan hadiah tertentu bagi siapa saja yang dapat mengembalikan barang hilang, binatang yang melarikan diri, membangunkan dinding, menggalikan sumur baginya sampai keluar air, membuat anaknya hafalan Al-Quran, menang dalam pertandingan tertentu, dan sebagainya. rukun Jialah. Yang pertama yaitu jail atau orang yang menjanjikan memberikan upah. Orang yang menjanjikan upahnya boleh juga orang lain yang mendapat persetujuan dari orang yang kehilangan atau memiliki pekerjaan. Yang kedua yaitu pekerjaan. Disyaratkan pekerjaan tersebut bersifat mubah. Pekerjaan yang terkait dengan jala haruslah bukan pekerjaan yang dilarang oleh syariat seperti berjudi, zina, dukun, menzalimi sesama makhluk atau hal yang dilarang lainnya. Yang ketiga yaitu upah. Disyaratkan keadaan upah dengan benda atau barang tertentu yang jelas dan tidak samar. Jika upahnya tidak jelas, maka akad dalam jalah rusak. Upah yang dijanjikan ini tidak diperbolehkan dari sesuatu yang haram seperti karn, daging babi, atau barang-barang curian. Upah juga tidak boleh diberikan di muka atau di awal sebelum pelaksanaan jalah. Yang keempat yaitu sikhat atau akad. Menunjukkan pekerjaan harus jelas dan mudah untuk dipahami serta berisi janji untuk memberikan imbalan atas pekerjaan yang telah ditentukan. Orang yang mencari barang hilang atau mengerjakan pekerjaan harus mempunyai izin untuk bekerja dari orang yang memiliki harta. Syarat-syarat jialah. 1. Pihak melakukan jialah wajib memiliki kecakapan dalam bermuamalah, yakni berakal, balik, dan rasyid, atau tidak dalam perwakilan. 2. Upah yang disebutkan harus jelas jumlah dan bentuknya. Jika upahnya tidak jelas, maka akadnya batal karena ketidakjelasan kompensasi. 3. Pekerjaan yang diberikan haruslah bersifat mubah, tidak boleh hal dilarang oleh syarat. Pembatalan jalah. Pembatalan dalam akad jalah bisa dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum bekerja. Jika pembatalan datang dari orang yang bekerja mencari barang, maka ia tidak mendapatkan upah meskipun ia sudah bekerja. Namun, jika pembatalan dilakukan oleh pihak yang menjanjikan upah, maka yang bekerja dapat menuntut upah sebanyak pekerjaan yang dilakukannya. Mazhab Maliki menyatakan bahwa akad jalah boleh dibatalkan sebelum pekerjaan belum dikerjakan. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, akad jalah boleh dibatalkan kapan saja sebelum pekerjaan selesai secara sempurna. Sistem pengupahan. Dalam pengupahan terdapat dua sistem, yaitu 1. Sistem pengupahan dalam pekerjaan ibadah. Mazhab Syafi'i dan Maliki. Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar Al-Quran dan ilmu-ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan tenaga yang diketahui pula. Yang kedua, sistem pengupahan dalam pekerjaan yang bersifat material. Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan, seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimiliki, yaitu kompetensi teknis, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, dan kompetensi intelektual. Dasar hukum jalah. Dalam sejarah, Al-Quran menceritakan tentang kisah saudara Nabi Yusuf yang mendapatkan pengumuman tentang hilangnya gelas atau piala raja. Sehingga bagi siapa saja yang bisa menemukannya, maka dijanjikan untuk diberikan hadiah. Hal tersebut tercantum dalam surah Yusuf ayat 72. Ayat tersebut menjelaskan bahwa raja pada waktu itu melakukan praktek jalah dalam bentuk sayembara berhadiah. Bagi siapa saja yang bisa menemukan piala raja, maka akan diberikan upah berupa bahan makanan tersebut seberat beban unta.
Dalam hadis juga terdapat dalil mengenai jialah yang berasal dari riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang kisah sekelompok sahabat yang sedang safar. Lalu mereka meruqyah seorang pemimpin sebuah kampung yang saat itu sedang digigit ular dengan surah Al-Fatihah. Dalam hadis tersebut, ada faedah yang bisa diambil mengenai jialah, yaitu diperbolehkan bagi seseorang untuk mengambil upah dari hasil meruqyah orang sakit, walaupun yang dibaca adalah surah dalam Al-Quran. Tidak ada pengingkaran dalam amalan tersebut, sehingga membuat amalan atau jialah menjadi sah dan boleh dilakukan. Hal ini bisa diartikan bahwa seseorang beramal dengan perjanjian, maka akan diberi imbalan setelah tunainya pekerjaan tersebut. Sekian Sekian presentasi dari presentasi dari kelompok kelompok kami. kami. Terima Terima kasih. kasih.